Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Laisa zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Laisa ora ana apa al amru perkara. Terus mulai awal. Wa nazalalan tumurun. Lamak takhara semangsane bangga sapa al muslimin pira-pira wong Islam. Bangga-bangganan. Wa ahli kitab lan ahli kitab. Jadi itu zaman itu di Nasrani. Klaimnya umat Islam di Rasul di ini ahli swarga, klaimnya ahli kitab di ahli swarga. Apa sing turun laisa bi amanikum ala amani ahli kitab. Kelayakan lebih swarga. Iku laisa ora ana apa al amru perkara, iku manuton den kaitno. Dikaitno digantungno bi amanikum kelawan angen-angen ira kabeh. Wala amani ahli kitab lan ora den gantungno kelawan angen-angene ahli kitab. Dimlebu swarga diridani pangeran ku ora ana kaitane mbek angen-angen. Tapi kaitane apa? Bal bil amali sholih balik lan amal sing sholih. Iku kudu nglakoni amal sholih. Man disapani wong yakmal nglakoni sapa mansuan ing keelekan. Yujza mongko den wales sapa man di kelawan su. Sapa wae ngamal elek mesti ana wales. Imma fil akhirati ana kalane ing dalam akhirat. Au fid dunya ka ing dalam dunya. Bil bala'i kelawan bala wal mikhani sangka kata mikhna sama kata mikhna wal mikhani lan pira-pira tubuh. Kama kadine perkara waru datang tumeka apa masalah hadis ing dalam hadis. Lan kula bolak-balik matur ciri khas wong iman udono amilu sholihat ana sing dilakoni. Ana ora ana sing dilakoni jenenge angen-angen sing dimaksud ayat laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Misalnya sholat itu penting, ya dilakoni sholat. Kalau sedekah penting, ya dilakoni. Kalau harus dilakoni. Kalau perjuangan penting, ya kudu berjuang. Orang mau angen-angen tok. Itu jenenge napa? Balil amal sholeh. Wala yajid lan ora metu isa peman lagu maring. Wala yajid lagu lan ora bakal metu isa peman. Wala yajid lagu min dunillahi waliyya wala nasira. Wala jitlan ora bakal metu isa peman nabi maring awake dhewe, maksudnya orang itu tidak akan menemukan dirinya min dunillahi kelawan tanpa Allah. Ayo iki dikse tanpa Allah, ora metu walian ing kekasih. Yahfadhu ingkang jaga sapa wali hu ing man. Wala nasiran lan ora metu wong sing nulung. Ketika ngamal elek iku mesti diwales. Jadi niki ayat sing termasuk medeni. Jadi kabeh amal elek mesti diwales. Imma fil akhirah wa imma fid dunya. Lan ora bakal liyane Allah taala bisa nulungi. Yamna uhu ingkang nyegah sapa wae hu ing man min saking suk. Wa man disabani wong yakmal nglakoni sapa man sean ing perkara menas sholihati sing boro-boro ngamal saleh. Wong sing nglakoni ngamal saleh ning dakarin saking wong lanang. Alun sal to wong wadon. Wa halite man mukminun iman. Wong sing nglakoni kesalehan, cek lanang cek wedok dan dia iman. Ku iman dadekno pusat dene ngakoni kebenarane pangeran. Faulai kamu kote mengkono-mengkono man lihat kuruna mancing sapa man. Bil bina iklan mabni lil maf'uli mari maf'ul. Jadi sebagian ayat itu sebagian qiraat diwaca faulai kayut kholuna. Jadi nak mabni maf'ul madan napa kholuna den lebokno. Wal fa'il dan mabni fa'il berarti kados qiraat kita faulai kayut khuluna. Al jannata ing swarga. Walau zamunan ora din ani aya sapa wong akeh. Nakiron kelan kadar sak ngene sak napa kulit paling tipis kulit ari kaya kulit dok sing biru kaya kulit ari kulit tipis. Kodronak protein nawat kelawan kadar sak tipise kulit biji kurma. Imun benten ayat malih. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah.
Baman te sopo iku asane luwih bagus. Ela ahadati sing luwih bagus. Ora ana wong sing luwih apik apane dinan tatanan agamane. Mimman daripada wong aslama kang nyerahno sapa man wajahu ing wajah iman. Tidak ada yang cara beragama lebih baik daripada orang sing wis berserah diri betul ning Allah. Ing koda iki nurut sapa man. Nurut maksudnya nurut sebuti nurut amale kabeh diturutno ning perintah Allah wa akhlas lan ikhlasno sapa man. Amale ing amale man. Amale diikhlasno lillahi krana Allah. Tidak ada yang beragama lebih baik ketimbang wong sing ikhlasno kabeh amale lillah. Terus bahwa hal teman muhsinun wong sing ihsan, sing nglakoni ihsan. Kayak muwahhidun, wong sing nglakoni tauhid tenan. Ini wong sing nglakoni kehadirane pangeran. Ora nuruti nafsu, ora nuruti saat, pancen nuruti amru. Ini ku alisan anta abdahu ka annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu taraka. Ihsan iku kowe nyembah Allah kaya kowe ngerti Allah. Paling gak kowe yakin Allah bersih. Misalnya sampean ono wong sepuh melas itu satu basariah yang baik, tapi kowe ketika ngekei kudu niat krana perintah Allah. Nah, pentingnya perintah Allah Taala nggurine ketika wong sepuh itu ternyata salah paham mbek sampean, jebule gak terima kasih utawa ora sopan, kowe gak tersinggung. Mergo awale sampean ngamal krana perintah Allah. Tapi nek awale sampean krana sakake ora rawan tersinggung. Ketika wong itu ternyata judes utawa ngecewakno kowe gampang napa kecewa. Itu pentingnya muhsin. Jadi setiap amal apik kudu ana kehadirane Allah. Menyangkut zina ki ngoten, kowe ninggal zina krana wah, engko ora gelem. Apa tak tari kok ora gelem. Barang ngono krungu jebule wong gelem itu kan gedon. Wah, ngerti wong ora aku dhisik sida, wong jebule wong apa? Nah, tapi nek kowe tarku zina ninggal zina krana larangane Allah. Ya ora kecewa, makanya aku ninggal krana larangane Allah. Jadi dia malah seneng banget nyatane ninggal napa? Jadi misalnya krungu kabar wong iku gelem lah ya tetep ora dino. Nah iku pentinge bedane tarku krana Allah mbek tarku krana ora ana sarana, ora ana fasilitas. Nah tarku krana ora ana fasilitas ora diitung ibadah. Sale ra dino pancen ra di dhuwit, ra kelar bayar, iku ora diitung apa? Ibadah. Ini penting. Jadi wa muhsinun ay muwahhidun sing nglakoni tauhid. Niku nglakoni kehadiran Allah. Ini ku anta abdi wa ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini jenis ihsan. Nah, cuma ihsan rawan subjektivitas, rawan sepihak. Mulane terus ana aturan syariah. Wattaqa millata Ibrahim hanifan. Wattaqa lan anut sapa man. Anut millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Ini sunnah Nabi Ibrahim. Al-muwafiqatan kang nyocoki di millatul Islam maring tatanan Islam. Sifat Ibrahim hanifan, hale wong sing condong. Nggih kono amanane condong. Maksudnya condong niku benar-benar nggih, benar-benar teralihkan sangka perhatian ning barang elek menuju ning sing apik. Ini ditafsiri ma'ilan, halun utawi apa hanifan dadi hal. Ma'ilan dikse condong maknane beralih, bergeser anil adyani sang pira-pira agama kuliah sakjane adyan. Bergeser menuju ila dinil qayyim maring agama sing ila dini kemuka maring agama al-qayyim kan suci. Jadi wow ini penting. Tidak ada cara beragama lebih baik ketimbang wong sing wis nyerahno wajahe niku sing nurut tenan ya Allah lan dekne ihsan. Ihsan artine muwahhid. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Wong ateis lah itu gampang sakit untuk uang, tapi kan enggak karena Tuhan. Kok enggak merasa kehadiran Tuhan. Ini berarti boten muhsin. Kadang wis merasa kehadiran Tuhan tapi sepihak, mergo ora ana syariat. Iki mulane niki wonten watta ba'amillata Ibrahim hanifan. Lan anut milai Nabi Ibrahim. Ini satu milah sing ngeduwi tatanan salah menuju tatanan benar. Ini contoh paling gampang ya ngeten. Contoh paling gampang. Misalnya sampean dadi wong saleh. Salat, zakat, haji, kok ngakoni kesalehan. Ya wis ikhlas, semua itu kamu peruntukkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu punya sunnah. Orang baik itu tidak akan dikatakan baik kecuali karena punya kepedulian menciptakan kebaikan. Nah, itu sunnah Nabi Ibrahim paling menonjol. Jadi mungkin sama bila ayat ini kalau wajar. Di Nabi Ibrahim itu sunnah paling menonjol itu kepedulian bahwa kesalehan ini harus jadi
komunitas, harus sudah jadi bareng-bareng. Karena Nabi Ibrahim donga Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Jadi kudu ana unsur seorang rasul itu selain dirinya sendiri bersih dan terpelajar dan baik, kudu wa yu'allimuhumul kitab, kudu mulang kitab. Humur itu wong akeh. Mereka harus mengajarkan kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Hanya kesalahan itu harus disebarkan, harus diajarkan. Oke. Jadi raiso sampai soleh pribadi benar saja. Tujuan utama Rasul itu ini wow. Ta'limul kitab wa ta'limul hikmah, mengajarkan. Jadi ora sekedar dia soleh. Mengenai hadis qudsi ini wonten hadis ngeri banget. Ngendikane Allah Ta'ala ada satu perkampungan yang ibadatul anbiya. Cara ibadah itu kayak nabi. Wa qiyamuhum qiyamul auliya. Cara qiyam juga kayak para wali. Tapi kata Allah, saya tidak ridho dengan mereka. Terus Nabi tanglet. Kenapa ya Rabbi? Ngendikane Allah Ta'ala, karena tidak punya kepedulian. Tidak punya kepedulian itu tidak ingin menciptakan kesalehan. Mereka kesalehan ini kalau tidak diciptakan secara massal itu tetap kalah dengan kebatilan. Kalau bolak-balik matur, sebuah jaringan narkoba itu betapa tersistemnya. Mereka berani ngadepin polisi, takut ditangkap. Ngadepin polisi, ngadepin temuan masyarakat, terus ngatur organisasi sel-selnya sampai yang mengedarkan di sekolahan, di klub sampai di tempat-tempat suci bahkan di sekolahan. Berarti orang-orang yang jahat ini kan berani risiko ngadepin polisi, menciptakan organisasi sampai ke sel-sel. Sementara yang saleh pasif. Akhirnya apa? Dunia itu dikuasai wong dolim, wong dolim aktif, wong saleh apa? Pasif. Nah itu Allah tidak ingin. Ya, malah kesalahan itu harus aktif, harus disebarkan. Ini mau al-ilmu kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi ukurannya itu harus aktif, nasru. Malah bahasa Arab amanah Nabi ini umat itu nasru. Balihu anni walau ayat. Sampaikan dari saya meskipun seayat. Ono nasru. Seayat misalnya ngaten, sampean di satu kampung sing pergawean zina. Satu ayat ya tarku zina itu ninggal zina. Sampean sampean di satu komunitas kampung sing wong medhit, ya seayat misalnya wong kon sedekah. Lah nek ning komunitas santri sing biasane santri senengane ra tanggung jawab gak iso mandiri ya satu ayat dilatih kudu arijalu qawamun 'ala nisa. Nek kowe lanang tenan ya kudu nanggung wong wedok, nanggung bojo. Iku baliwane napa? Karena bandingannya itu tadi kalau bolak-balik matur kejahatan itu sebetulnya juga punya sistem aktif. Nah, kalau kejahatannya aktif kalau sekarang itu Germo menciptakan organisasi perdagangan wanita dengan segala risikonya, dengan segala organisasinya. Sementara kesalahan kita ini pasif. Mulai dari zaman Nabi itu kesalahan mesti aktif. Jadi Nabi Muhammad seorang Nabi, beliau membina keluarganya, membina tetangganya. Bahkan setiap ada satu orang atau dua orang yang kelihatan sudah pintar, nggak boleh tetap di situ. Ya Abu Musa al-Asy'ari, kamu ke Yaman. Padahal Yaman kalian Mekah saat ini benten negara. Sangat jauh, kamu ke Yaman, nanti dakwah di sana. Ajarkan pertama bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Setelah mereka mau, ajarkan sholat, ajarkan zakat. Nanti ya begitu lagi ada sahabat. Jadi ini kalau ada sahabat, terpelajar, bikin dakwah. Saat ini dikenal jenenge wong kurus, atau wong jamaah tabligh wong kurus. Tapi ini kalau bolak-balik matur, kita ini sudah terprovokasi oleh satu komunitas. Beribadah ala Muhammadiyah atau NU salah, NU atau Muhammadiyah salah. Begitu juga jamaah tabligh apa-apa. Yang kalau ini ngaji di dalam yang benar itu sepundi. Yang benar itu wattaba millata Ibrahim hanifah. Jadi begini misalnya nih. Salat itu kan punya aturan. Aturan salat misalnya cara Tuhan, cara pengiran khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus rukunnya juga ada. Aturan tumakninanya ya ada. Berarti kalau orang yang sholat itu salah ya karena melanggar ini. Dia tidak khusyuk, tidak ingat Allah banyak, tidak tumakninah benar. Ini aturan objektif dalam sholat. Tapi tahu-tahu kita punya aturan sendiri. Wah itu sholat ala jamaah tabligh. Wah itu sholat ala Muhammad. Ya itu sholat ala santri. Ini dari mana hukum-hukum Allah kok terus memutuskan sholat ini tidak benar? Padahal sholat itu jelas-jelas punya aturan. Ya aturannya sholat kan jelas. Rukunnya ada, syaratnya ada. Terus orang pengiran fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. CNO cek Muhammadiyah nggak sholatnya sahun ya fawail. Begitu juga nggak sholatan bedigasan atim untuk dinti berarti ya munafikun itu. Wong munafik itu sholat, cuma sholatnya wala yadhkuruna Allaha illa
qalila. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Begitu seterusnya. Menyangkut zakat juga gitu. Zakat itu cara Allah titik khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Zakat itu disyariatkan untuk bersihin dunia. Tapi tahu-tahu ada tipikal zakat. Tipikal zakat model NU tidak tonggo misalnya. Model terorganisasi tidak lembaga biar dikelola jadi investasi. Model yang modern lagi ditabung di bank, nanti yang dikelola hanya bunganya atau labanya. Nah, kefiah ini itu sebetulnya tidak mempengaruhi hukum dasar zakat. Hukum dasar zakat itu tadi ikhlas. Bahkan ketika orang tidak ikhlas, abar zakat sebelum gedumbel dari Allah Ta'ala qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati asbauha. Jadi unsur sedekah itu gampang. Kita sedekah niati bersihno dunya nem dhewe, mbok kekno wong atas nama Allah Ta'ala titik. Kita tidak akan kecewa dengan sistem yang setelah itu. Sistem itu bisa perorangan soalnya. Wah, kalau rugi Gus zakat buat tiang niku. Bar tak kei jebule digo minum. Bar tak kei jebule go nonton bioskop. Wong ngarep tak kei jebule digo narkoba. Kamu tidak akan kecewa karena awal zakatnya kan kamu krona amruh. Saya harus zakat atas nama perintah Allah. Dan dia karena dengan status tertentu sebagai mustahid ya kita beri karena dia miskin. Bahwa setelah itu mungkin dia salah tasarruf, itu urusannya dia. Kira gampang kecewa karena saat berangkat krona apa? Amruh, nyaman. Nah, itu aturan dasar zakat. Tapi tahu-tahu itu tadi, kita ini satu kefiah kita yakini berlebihan. Zakat terbaik itu diinvestasikan sehingga umat Islam punya banyak dana setelah disalurkan menjadi investasi terus terbiasa mandiri. Terus ngeklaim yang tidak setipikal itu salah. Modelnya misalnya zakat supaya ana tonggo ben kena nggo mangan. Nah, di sistem-sistem selak ramangan. Nah, itu meyakini ini yang paling benar. Liyane sa. Lah umat Islam itu masih begitu. Satu kefiah itu untuk menghukumi hal yang prinsip. Jadi kefiah dihukumi hal yang prinsip. Sekarang kasus ngaji. Sementing ngaji itu kan balihuan wal ayat. Di penyampaian sing dadekno tiyang ngerti ayat pengiran titik, carane nganggo pengajian, cek ngaji kitab, cek nasihat, dan sebagainya. Tapi tahu-tahu kita ini punya kefiah. Paling cocok model ini, terus nyakini cara liya salah. Sing cocok model ini sing nah itu terus kefiah dihukumi barang prinsip itu kan keliru. Semua unsur tabligh, semua unsur taklim itu pasti benar. Dan terus kefiah ini ya kefiah, orang punya kefiahnya sendiri-sendiri. Tapi nak kefiah mbok nyalahno sing prinsip itu kan lucu. Ana cara kiai Jawa di antarane golek sumbu kelangan delep. Kok golek sumbu lampu nak sentirno itu kan ada sumbunya, ada delepe sing ada napa? Sumbu. Fanatik golek sumbu malah delepe napa? Hilang. Nah, kita itu sering begitu. Paham ya? Jadi kaifiatul ibadah itu ada dan itu tidak terkait dengan sepihak-sepihak. Misalnya mana tak tahu cara jenengan siah pundi? Siah dalam hal apa? Misalnya ditanya. Kalau dalam hal sholat, standar sholat itu kan ada diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Standar tumakninah itu ada di qadri subhanallah. Ukuran sholat, rukun sholat itu zikrullahi. Akhirnya sudah ukurannya yang 4 itu. Ya. Tapi tahu-tahu kita bikin ukuran. Wah itu sholat ala Syiah, itu sholat ala Jamaah Tabligh, itu sholat ala Muhammadiyah. Ini kan ukuran yang kita ciptakan. Nah ukurannya Tuhan bagus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Efeknya ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Nah, selama sholat kita ini khashi'un punya efek tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya benar. Ini benar. Cek gue Muhammadiyah, cek NU, cek Majusi, cek Syiah. Tapi selama sholat kita tidak khashi'un dan tidak punya efek tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya salah karena itu standar Tuhan. Standar Tuhan itu Allah sering ngendikan qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya khusyuk. Nah, efeknya yaitu yang nanti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya sudah. Menyangkut haji juga gitu. Haji itu satu ibadah. Ukurannya apa ya? Faman hajjal baita fala rafata wala fusuqa wala jidala bil. Tidak punya mental fase, tidak senang selingkuh, wala rafata enggak senang zina, wala fusuqa wala jidala enggak senang tukaran. Ya sudah itu. Lah efeknya itu setelah haji dia milih akhirat. Karena setelah di tempat-tempat mustajab ternyata cek kedunya ngendikan Allah Ta'ala. Ketika di tempat mustajab kok wong kedunya. Misalnya ngaten. Saya tahu ini tempat mustajab. Mampu mustajab kok tak jaluk bis. Apa jaluk wedokan ayu. Tak jaluk jadi pejabat. Ini ngendikan Allah Ta'ala, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min."
Wong kok kedonyane ngono. Ketika ngerti tempat mustajab, wong Islam kadang kan lucu. Dia tahu ini tempat mustajab atas nama informasi ini Nabi. Nabi ngendikan raudhah tempat mustajab bukan mustajab. Berarti dia iman atas nama Rasulullah. Nah, tapi wong kedonya, wong dia ngerti mustajab itu atas nama Rasulullah jebule dimanfaatkan urusan tuh. Dunia bener pengiran juga malah bil akhirat ini. Dunia. Kan ada di kiai terkenal dengan mandi. Wong sugih wong ra salat lah sowan. Ini ora kok bolak-balik matur, dia ini ora seneng kiai, seneng sugih. Cuma terkenal sampean dengan mandi dimanfaatkan dari donga sampeyan. Tapi senenge sampean ora krana kiyainane, seneng dekne sugih. Kowe gawe panitia, tukang lantaran dekne ben su. Dan adekne seneng kiai atas nama kiyainane berarti kon salat ya nurut, kon ninggal zina ya nurut, kon ra tombok togel ya nurut. Itu nak seneng kiai atas nama kiyainannya. Karena jeneng dunia kekayaan ya dunia sing amar ma'ruf nahi. Tapi ketika kiai terkenal dengan mustajab, ono wong mungkin sugih gitu. Berarti senenge kan juga. Ya kiai dianggap lantaran. Mulane akhirnya ya seneng Raden Samudra bareng, manjen faktor itu kepengen apa? Nah, haji itu kayak itu. Kepengen haji mergo ning kono nggon mustajab. Terus pikirane nak nggon mustajab waktu itu mau urusan sugih. Mulane aku juga malah fil akhirat ini potongan-potongan ngene iku ning akhirat ora bakal ana bagiane. Entek mergo disembadani ning dunya. Lah standarnya gimana iku mau? Wa min hum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya wa qina ada benar itu yang penting. Donga ning dunya ya apik ning akhirat ya apik dan minta direksa sangka azab. Mergo donga wa qina ada benar ketika ulama minta dijaga dari api neraka, hikmahnya itu iman. Jadi dia itu iman akan ada alam akhirat, yaitu alam di mana ning kono neraka. Paham? Jadi nilai ini sebenarnya dia itu iman, nak sing dikabarno Allah tentang neraka iku ono. Sehingga dia ini donga wakina ada. Tapi nak dia ini dongane karena terhindar sangka neraka dengan arti dia ini gak nikmati ibadah keliru. Ku ibadah kudu ikhlas. Jadi donga wonten kalih, ana donga bentuk ibadah. Jadi satu donga sing mau ngepresekno iman. Jadi misalnya kalau ngeten, ya Allah Gusti kula nyuwun swarga. Ini kemungkinannya itu dua. Njuk swarga dengan arti bayangan fantastisnya surga, berarti nafsu. Ono sing ndak dia itu percaya betul kalau makhluk jenis swarga itu ada. Dan karena ada dia minta. Dan karena yang dia tahu bahwa yang pantas dimintai hanya Allah, maka minta hanya kepada Allah. Itu doa yang benar. Jadi dia dengan 3 unsur ini benar semua. Tapi nak kepinginnya swarga dengan segala fantasinya, mulai orang wong blotor, wong wayu, hari itu dudusan tak minta tihal, wanda terus video terani wayu ini, terus ngibadno Allah, itu yang mari baik, matur ke pangeran. Mereka terus pikirannya itu makhluk ngibadno Allah, ini itu keliru. Ya kata semau tempat mustajab dia ngerti itu karena kabari Nabi. Ini misalnya Ar-Raudhah itu begini, Multazam itu begini, Hijr Ismail ini kok kabar Nabi. Bagaimana dimanfaatkan urusan aku langsung Allah dulu. Nah itu yang terjadi pada Bal'am. Ini kalau tak cerita sedikit. Bal'am itu seorang ulama yang tahu Ismul Azam. Dalam metodologi agama itu kalau Ismul Azam itu siapa yang berdoa pakai itu pasti mustajab. Ya, jadi Bal'am. Nah, Bal'am itu kiai seperiode dengan Nabi Musa. Bal'am disebut yang sugih, mereka terkenal dengan iman. Nah, suatu saat dakwah Nabi Musa itu pokoknya ngancam wong sugih. Ini tema-tema dakwah Nabi Musa ngancam tiang-tiang sugih. Yang sugih nyuwak Bal'am kon maksudno Nabi Musa. Kon Nabi Musa dianggap rugekno wong sugih. Bal'am pertama boten turun. Waiha. Sialan tuh. Dia itu Nabi Allah kali gak mungkin dong aku mandi. Wong boten jenengan gak ada Ismul Azam, tetep mandi. Akhirnya Bal'am maksudno Nabi Musa. Dengan Ismul Azam masuk Nabi Musa. Saking madine Nabi Musa bingung ning ora roti itu 40 tahun. Wong suka seneng ora Nabi Musa dadi telmi dadi hakam. Itu dipaturno sinten? Nah itu terjadi asbab nuzule nama. Waktu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ahdi. Lah itu sing repot walakinnahu akhlada ilal ahdi. Jadi kalau baleni ketersinggungan Tuhan itu mulai gini, waktu alihim. Bacalah Muhammad pada umat cerita seorang sing atenahu ayatina. Dia itu tak beri ayat-ayatku. Jadi wong alim. Istilah Allah Taala atenahu ayat.
Palestina. Dia tak beri ayat-ayat itu. Tapi fansalah minha, ayat itu gak ada arti ini. Lepas fansalah minha. Fa'at ba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya dia narut setan terus jadi orang sesat. Ketika Allah Ta'ala kenapa dia jadi sesat? Mereka akhlasa ilal ardi. Dia merasa abadi di bumi wattaba anut hawa nafsu. Jadi kalau kita kan sering anut hawa nafsu. Kowe ngerti nek Allah itu rahmat. Ngerti Allah itu qadir, tapi rahmane Allah ya go melibatno urusan dunia. Allah kelak. Paling ngeki aku duwe. Allah kuwasa, iso dadekno aku sugih. Wes kali-kali di unsur religius, Allah kuwasa berarti kuwasa dadekno aku iman sing bener. Allah Rahman berarti kuwasa dadekno aku ibadahe ben. Waras sithik kan apa sih? Cara pikiran aku, apa sithik waras sithik kan apa sih? Itu kan. Jadi Allah ku mangkel, kabeh sifatku kok libatno urusan tuh. Krungu pertama Allah ya Wahhab, zat sing akeh paringi pikiran yo duwe. Krungu Allah Qadir pikiran dadekno kowe Tunggu sekali-kali sing bener titik. Krungu Allah Wahhab ya Allah kula kei hidayah. Ya Wahhab zat sing pemberi kula nyuwun hidayah. Mulane cara Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana tusani innaka antal Wahhab. Wahhab itu digo kaitan ya Allah jangan sesatkan hatiku ba'da idh hadaytana. Mergo innaka antal Wahhab. Nah, ini kan bukti Wahhab di sini diuntukkan hidayah atau nggo duit. Lah kita ngono ngerti nak multazam mbah mustajab ya terus yo duwe akeh. Ngerti nak Allah akeh paringe terus yo duwe. Lah Allah yang terus piye kabeh urusanku kok di material di komersial. Jadi gunane apa kayak kenal Asmaul Husna jebule mbok nglibat urusan dunya tok. Iku wa malahu fil akhirati min. Kowe mengane tobat. Nah kita ku cek ngono iku, cek kurang ajar ngono iku. Jadi sifat-sifat Allah Taala iku ya pokoknya boleh akhirnya Allah boleh bantu urusan terus Allah panitia terus ini buat kali-kali nak Allah itu zat sing mustajab Allah itu zat sing sering maringi permintaan ya mesti kula nyuwun hidayah jenengan soalnya Allah Ta'ala zat sing akeh paringi kula jenengan paringi dadi waline jenengan Allah Ta'ala kuwasa nggih kuwasa dadekno kula dadi wong bener wis kali-kali waras ini kan bener itu waras tapi setiap sifat Allah Ta'ala kok nglibat urusan dunia berarti ya seneng ning dunia. Nglibat no pengen. Iku sing repot. Namane wa malahu fil akhirati. Padahal ku wong haji. Wong haji termasuk wong apik, kelangan 30 juta demi ibadah. Iku sekali salah donga kok pengiran diseneni. Wa malahu fil akhirati min. Iku wong haji, salah donga, salah peletakan apa juga. Wa malahu fil akhirati. Kemudian saya kaji, malah senang ini bergerak salah. Ada dengan dia. Kalau ingin ngelapan haji, uang garu kafe. Rumah sana yang kaji kan tak lem itu kan al-fadil mabrur oleh soleh udah. Dan umumnya kiai nak ngelapan kaji kan. Oh kaji. Aku lo buatan kalau kiai, kalau tepaan dari orang kaji, dari mana kaji itu ibadah. Jadi yang haji dia monggo haji yang bener. Sebutan kaji dia tetap ibadah. Ya bukan nanti mengaruhi yang haji gitu ganjaran haji, sebutan haji ibadah liane haji untuk ganjaran ibadah itu. Sebutan nanti kaitannya haji lebih mulia timbang bukan haji, sebutan nanti nopo. Kami mawon sampean. Kita pikir ngene, bareng ngoten tenan, Gus kowe wani pidato. Aku ora ulama edan. Lah sing ra kaji ku wong 100, sing kaji sitok. Ana ngomong sitok mergo nang 100 sawangane ra iso ibadah ora kaji. Iya ta? Nyeneng-nyeneng sekajian nyeneng sitok, hadiri nang 100 ora haji. Nggih betul. Dan aku terlalu muji-muji haji kan cuma 100. Tuh si halia ora kaji kan ngoten. Jadi ada wae kaji ibadah, nah ibadah sing sae. Lah berhubung haji ibadah ora haji tok. Ini tuh biasa mawon. Kalau sampai tempel aku di sini. Kalau aku di sini. Penting kan jelas, jadi iya, itu hukum aja nih nonton, haji ibadah. Lalu aneh kaji, ya itu ibadah yang apa? Jumatan ibadah, sholat ibadah, nyantuni anak yatim ibadah. Malah ibadah terus pengiran rata-rata sosial. Falak tahamal aku bahwa ma adro kamal aku fakku rokobah. Merdeka anak budak amun biyomin bima subaya bima gama koba umskinan damat. Paham ya? Jadi saat ini latih manfaat no pangeran yang terkait fakiru ilallah. Paham ya? Jadi itu urusan haji toh. Misalnya sampai ngerti Allah itu ya Wahhab.
zat sing akeh paling. Ini berkali-kali oke lah. Allah maklumi misalnya kita seneng dunia wong, nyatanya doa yang kedua dibenarkan. Wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi imbang. Ketika Allah Wahab itu pikiran duit, ya Wahab zat yang banyak memberi, pikiran jadi duit. Tapi juga pikiran, ya Allah akhirat kula menjenengan selamat. Allah itu qadir. Gusti jenengan kuwasa kula melarat kita kejude. Tapi ya terus pisan dan dengan sudah pun jenengan nggih kuwasa dadekno kula bener dalam tasarruf golek ridane jenengan. Berarti kan melibatkannya juga urusan ukra. Lah anak kowe libat dunia itu mah wa malah fil akhirat ini. Ngeri. Ma'ilan wattakhudha wa bulan ngalap sapa wa mulane kudu ana napa syariat. Iku wattakhudha binasa Ibrahim. Wattakhudha kang ngalap sapa Allah wa taala Ibrahim lan Nabi Ibrahim di alam khalilan ing kekasih. Sofian diksi ingkang bersih. Khalisal mahabbati ingkang murni mahabbahe lan mari Allah. Alam semua.